Halo semua, selamat datang dalam podcast saya. Perkenalkan, nama saya adalah Ria Titalia Lubis, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 57. Saat ini saya ingin membahas tentang bela negara. Nah, mendengar tentang bela negara, hal yang mungkin kita pikirkan adalah tentang perang ataupun angkatan bersenjata. Namun, ternyata ada makna yang lebih mendalam yang harus kita pahami tentang bela negara. Jika dilihat dari pengertiannya, bela negara merupakan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai seorang ASN, wujud bela negara dapat diperlihatkan dalam bentuk profesionalitas kita dalam tugas dan tanggung jawab yang kita emban di pekerjaan yang dapat dijabarkan dalam 5 dasar dari bela negara. Dimulai dari dasar yang pertama adalah cinta tanah air. Menggunakan batik sebagai baju seragam di hari Kamis merupakan satu bentuk implementasi cinta tanah air karena batik adalah warisan budaya Indonesia. Dasar yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Di poin ini, bentuk implementasinya adalah menjalankan hak dan kewajiban di tempat pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang berlaku. Sebagai contohnya nih, saya adalah seorang penyuluh kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas Rantang, Dinas Kesehatan Kota Medan. Seorang penyuluh memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Penyuluhan kesehatan diberikan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berperilaku hidup sehat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki karakter masing-masing dalam menerima informasi kesehatan, sehingga saya sebagai seorang penyuluh harus terus berinovasi agar informasi kesehatan yang saya sampaikan dapat diterima. Selain itu, dalam melakukan penyuluhan, tentu saya akan menerima berbagai macam respon masyarakat, dan tidak jarang saya menerima penolakan terkait hal yang saya sampaikan. Namun, berbagai kendala tersebut bukanlah menjadi penghalang bagi saya untuk terus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, karena setiap komponen masyarakat berhak untuk menerima edukasi kesehatan. Sebagai contohnya, Puskesmas merupakan tempat saya bertemu dengan berbagai macam karakter, baik itu dari teman sekerja maupun pasien yang setiap hari saya temui. Di masa pandemi saat ini, tentunya sudah merupakan satu keharusan untuk melakukan protokol kesehatan, yang salah satunya adalah kewajiban menggunakan masker. Namun, kenyataan yang dapat dijumpai di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang sudah tidak menggunakan masker dengan menyebutkan berbagai macam alasan seperti tidak percaya bahwa COVID-19 itu masih ada, menggunakan masker itu tidak enak, dan berbagai macam alasan lainnya. Ini adalah salah satu tantangan bagi saya sebagai seorang penyuluh untuk terus memberikan edukasi tentang kewajiban menggunakan masker di saat pandemi ini. Tidak hanya agar terhindar dari COVID-19, namun penyakit menular lainnya yang mungkin ada di puskesmas saat pasien hendak melakukan pengobatan. Dasar bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Melakukan musyawarah dalam setiap mini lokakarya untuk membahas dan mengevaluasi setiap program yang telah dijalankan merupakan pengamalan nilai Pancasila. Berbagai masalah akan dapat diselesaikan dengan baik jika terdapat musyawarah di dalamnya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan dasar bela negara yang keempat. Sebagai bentuk implementasinya, perkembangan teknologi saat ini dapat membuat satu kesenjangan kemampuan antara pegawai senior dan yang masih muda atau junior seperti saya. Kebanyakan pegawai senior akan sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, hal ini dapat menjadi satu hambatan bagi pegawai senior untuk bekerja di era yang semakin canggih saat ini. Dalam hal ini, saya sebagai pegawai junior dapat membantu pegawai senior untuk dapat belajar jika terdapat kendala yang dialami terkait dengan penggunaan teknologi. Dan untuk dasar yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Rajin berolahraga merupakan bentuk implementasi di dasar ini.
Kegiatan senam jasmani yang dilakukan setiap Sabtu dapat menghasilkan jiwa dan fisik yang lebih sehat bagi pegawai, serta dapat membangun keakraban antara satu dengan yang lainnya. Nah, demikianlah perwujudan bela negara dengan berbagai implementasinya dalam dunia pekerjaan sebagai seorang ASN. Sekian podcast yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.